Oke, silakan Umayu di share screen biar kita cek errornya apa. Saya jadikan host ya, silakan. Silakan di share screen Umayu. Oke. Private string course name, oke. Course name, oke. Kemudian get course name namanya itu, oke. Welcome to the gradebook for get course name, oke. Sekarang mana errornya di mana? Waktu pemanggilannya itu, Pak. Oke, sekarang ke gradebooknya. Gradebook satunya di mana? Ini, Pak. Nah, itu filenya ditaruh di mana? Saya ulangi lagi ya. Coba di close dulu ya. Umayu ya. Di close dulu ya. Di share screen-nya di stop dulu. Saya share lagi. Di close dulu. Di close dulu, oke. Udah ada di close? Share, oke. Nah, gini ya. Saya sebentar, saya reclaim jadi host. Oke, saya share screen. Jadi gini, saya punya project namanya adalah gradebook test. Nih ya. Saya punya project namanya adalah gradebook test. Nah, di dalam gradebook test, ini klik kanan, new Java ya, Java kelas. Nah, saya punya kelas namanya adalah gradebook di sini. Nah, gradebook seperti ini, bla 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 bla, gradebook ya. Kemudian saya punya gradebook test. Nah, ini main-nya. Nah, main-nya ini untuk nge-create sebuah objek. Nah, gini. Nah, yang Umayu tadi, yang ininya belum ada nih, gradebook testnya belum ada. Baru ada kelasnya. Jadi saya mau nge-create project dengan nama gradebook test. Kemudian di dalam gradebook test yang package ini saya buat gradebook.java kelasnya. Ini yang tadi yang si Umayu buat. Nah, kemudian di gradebook test di main-nya ini yang digunakan untuk nge-create objek. Nah, ketika di running yang ini, yang gradebook test ini. Gitu. Silakan dicoba lagi. Silakan dicoba lagi. Jadi ada yang namanya gradebook test. Nah, ini main-nya untuk nge-create sebuah objeknya. Kemudian punya kelas gradebook. Ada yang lain nggak yang sudah berhasil siapa? Yang sudah berhasil siapa? Alvin udah Alvin? Alvin Udah, sudah? Pak. Alvin sudah? Coba di share screen Pin. Silakan Pin di share screen. Sebentar saya jadiin host ya, Alvin. Alvin saya jadiin host. Mana ya caranya? Alvin. Nah, silakan di share screen Alvin. Nah, oke. Jadi dia punya project name namanya belajar get set Java. Oke. Nah, ini si Alvin nge-create objek namanya grade. Oh, tadi yang besarin lagi yang tadi. Ini terlalu kecil saya nggak kelihatan. Yang ukuran tadi Davin. Nggak kelihatan saya soalnya. Oke, atau enggak tulisannya digedein boleh. Nah, diganti berapa gitu ukuran size si teksnya. 24 boleh. Oke, nah ini si Alvin nge-create objek dengan nama gradebook 1. Nah, ini nggak perlu get course name lagi, Pin. Get course name-nya dihapus saja. Yang gradebook 1 get course name itu nggak perlu, dihapus saja. Itu nyoba aja tadi, Bang. Oh iya, itu nggak usah karena kan itu kan cuma nge-get dari set yang udah diambil, yang udah di set. Nah, itu dihilangin aja tuh. Nah, di komen aja. Dia cukup kita set nilainya, kemudian kita panggil nih metode mana yang mau ditampilkan. Nah, get itu tinggal ngambil dari variabelnya sih. Gitu. Jadi get course name nggak perlu. Nah, itu gradebook.java. Oke. Oke, thank you Pin. Ada lagi nggak yang ini yang udah berhasil?
Ada lagi? Ayu gimana Ayu? Ayu Sundara. Ya Pak, Bisa nggak? belum buat kelasnya Pak. Di dalam Belum buat apa? belum buat objeknya Pak. Oh coba Ayu tampilin. Saya jadiin host ya sebentar. Ayu. Saya jadiin host. Ayu Sundara. Silakan yuk di share screen. Oke. Nah ini Ayu udah ngebuat gradebook Java-nya udah. Nah tinggal mainnya di mana nama mainnya tuh? Enggak, itu filenya di mana tuh? File yang ini, yang gradebook tadi. Nah itu di mana? Ayu ngebuatnya tuh. Itu klik lagi yang tombol plus, enggak ke kiri. Oh, bukan. Mainnya mana? Mainnya belum ada tuh. Oh, Ayu buatnya satu kesatuan ya. Harusnya beda file sih. Kalau kayak gini juga sebenarnya bisa, tapi sebaiknya dipisah. Sebaiknya dipisah sih. Jadi saya punya kelas namanya gradebook Java, kemudian saya punya mainnya. Kalau yang Ayu buat nih gabungan. Sebenarnya bisa aja, tinggal Ayu buat aja di mainnya. Di situ juga bisa. Tapi sebenarnya saya nggak rekomendasi. Sebaiknya dipisah. Kelas mainnya itu untuk memanggil program utama. Nah kalau yang kayak gini juga sebenarnya bisa ya, satu file ya. Artinya gabung semua kelas, nama kelas-kelasnya tuh satu file. Itu bisa juga, tapi tidak saya sarankan. Sebaiknya dipisah. Nah kalau misalkan udah telanjur nggak apa-apa, kayak gini juga bisa. Tinggal Ayu buat aja. Gradebook. Ketik yo, gradebook. Ketik gradebook. G-nya gede ya, nah, sesuai dengan nama kelasnya. Gradebook-nya kan gede tuh, nah, gradebook. Nah kalau Ayu ini digabung nih jadi satu nih, gradebook. Nah spasi. Nah nama objeknya apa? Terserah Ayu lah. Misalkan GD misalkan, atau apa terserah nama objeknya. GD misalkan, terserah lah. GD sama dengan gradebook lagi. Ya, new benar new-nya lupa saya. New-nya, oke. Gradebook lagi. G-nya gede. Kemudian tutupnya jangan lupa. Enggak tutup ininya, buka kurung tutupnya. Nah, titik koma. Nah, kalau cara kayak gini juga bisa. Cuman ini satu file digabung. Nanti Ayu coba dibuat terpisah filenya Ayu ya. Nah, Ya, tinggal Pak. tinggal Ayu panggil GD, kan nama objeknya GD tuh, GD. G-nya gede, GD. Titik GD, D-nya gede tuh. Enggak, D-nya gede. Kan nama objeknya D-nya gede tuh, titik. Nah, kita set dulu nilainya, set course name. Set course name udah, diklik aja. Diklik aja. Nggak usah diketik, dianu aja, di enter. Oke. Petik 2. Nah, kira-kira apa nama kursusnya? Nama mata kuliahnya atau nama apalah, nama pelajarannya apa? Terserah yuk. Misalkan PBO, oke. Nah, kan kita udah set nih nama course name-nya PBO. Nah, untuk metode get course name kita nggak perlu manggil. Nah, tinggal Ayu enter ke bawah. Nah, kita tinggal panggil apa yang mau kita tampilkan. Misalkan saya punya metode namanya display message. Nah, tinggal GD aja, GD titik get course name, apa namanya, display message. Nah, cukup itu aja, yang get-nya nggak perlu. Udah, selesai. Nah, silakan di-run. Jadi nama kursusnya adalah PBO. Nah, yang di display-nya adalah nama kursusnya. Nah, welcome to gradebook. Oh, namanya mana nih? Nggak muncul. Coba saya lihat, harusnya muncul loh nama ininya. Kenapa? Enggak. Masih. Oh, ininya belum, belum. Bukan kayak gini, yang sistem println-nya bukan kayak gini. Dia ada persen S-nya. Codingannya masih kurang nih, yang display message Ayu ini kurang nih. Dia ada yang persen-persen tadi. Coba lihat chat yang udah saya kirim. Ada yang kurang nih. Welcome to gradebook.
Misalkan %s. Nah, panggil si metodenya. %s-nya belum ada tuh, makanya yang dimunculnya cuma welcome to gradebook doang. %s-nya belum. %s terus ininya apa panggilannya? %s-nya belum yuk. Ya Pak. Coba ditambahkan dulu. Bukan di luar tadi itu. Oh, di dalam for garing sana. Ini n%s. 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 Ada satu n. Sudah? Koma get Oh, course name. sebelum. Koma get course name. Koma get course name. Koma get course name. Di luar tuh. Get course name. Course name. Course SA course. Sudah? Belum? Terus get jangan lupa, get course name-nya ya. Kurang Get course name udah ya, get course name-nya udah ya. Masih error tuh, ininya dihapus nih, yang bawahnya dihapus nih. Nah itu dihapus, terus apa? Ada yang kurang nggak tuh? System.out.line welcome to gradebook for apa tuh? Ada yang kurang nggak tuh? Saya nggak kelihatan soalnya terlalu kecil. Masih error tuh. Kalau merah itu masih error, masih ada yang salah. Coba yang get course name-nya dideketin tuh. Tulisannya udah bener belum ya? Get course name. Udah bener ya? Nah yang kurung kerawal yang itunya dideketin coba. Nah itu dideketin. Nah terus apa lagi? Ada yang kurang nggak? Ada plus. Saya nggak kelihatan soalnya. pakai print F. Ya print F-nya Ada betul plus belum? kurang. Nah ya tambahin print F. Pakai print F ya. Bukan print run ya, print F ya. Pakai print F ya. Nah itu ganti itu. Oke. Nah sudah sip. Silakan di run lagi. Nah itu udah keluar tuh. Welcome to gradebook for PBO. Nah udah muncul kan? Nah inilah gunanya set get. Setnya untuk kita men-set sebuah nilai. Getnya itu untuk mengambil. Oke silakan di close. Ayu. Ahli media. Apa ahli media? Oke, sudah ya, saya share lagi. Ini salah satu contoh juga ya. Misalkan saya close, saya claim. Izin Pak, Rio Ya. minta SSC Pak. Rio. Tadi udah keluar Pak. Mana nggak ada dia, belum masuk nih. Ada. Udah minta request. Belum masuk nih. Mana nih belum ada nih. Oh iya udah. Oke, udah saya ini. Udah saya approve ya. Nah, ini contoh lagi nih, saya share. Saya punya kelas namanya mahasiswa tes ya.
Saya punya project name namanya mahasiswa tes. Kemudian saya punya kelas namanya mahasiswa. Nih ya. Nah, saya punya kelas namanya mahasiswa. Kemudian saya set sebuah nilai nama sama NPM. Nama sama NPM. Nah, ini yang namanya access modifier ya. Access modifier itu ada public, ada private, ada protect. Nanti kita pelajari. Nah, kalau yang ini ya terserah. Kalau mau public ya silakan. Kalau mau private ya silakan. Nanti kita pelajari lebih detailnya. Nah, saya set string string NPM. Saya set ya. Kemudian saya punya void untuk men-set sebuah nama. Saya public void set nama. Nah, ini parameternya string nm. Jadi ada masukan berupa parameter dengan string nm. Kemudian saya hubungkan antara variabel yang udah saya set ini, saya hubungkan ke parameter yang ini. Nah, nama sama dengan nm. Artinya saya udah men-set sebuah set nama. Kemudian ini saya tinggal panggil aja. Public string get nama, saya panggil return nama. Nah, ini artinya saya ngacunya ke sini. Jadi ketika si objeknya udah ke create, nilainya udah saya set. Nah, kemudian saya ngambil nilainya nih, nama. Ini untuk yang nama. Kemudian saya punya yang untuk men-set sebuah npm. Tapi saya tipenya masih string ya. Nah, kalau mau tipenya integer ya silakan. Tapi saya di sini saya setnya parameternya dengan tipe masukannya berupa string. Jadi public void set npm string npm. Nah, ini. Nah, kalau misalkan namanya sama itu bisa menggunakan pakai this ya. Kalau ini kan namanya beda ya, nama ini nm nih. Nah, kalau misalkan sama ini bisa menggunakan pakai this npm. Nah, artinya this.npm dia ngacunya ke ini. Nilai yang ini. Pakai this. Kenapa pakai this? Karena namanya sama antara npm yang ini dengan parameter yang ini sama nilainya. Tulisannya sama-sama npm. Makanya ini pakai this.npm. Artinya ini ngacunya ke ini. Yang ini nih. Makanya pakai this. Tapi kalau misalkan namanya beda, nggak usah pakai this juga. Nggak usah pakai this. Contohnya kayak gini nih. Ini kan nggak beda nih. Ini nama. Sementara yang masukan yang parameter ini nm. Nah, ini nggak perlu pakai this. Tapi kalau sama, itu sebaiknya pakai this. Artinya dia mengacu kepada ini. Ini itu ngacunya yang ini. Gitu. Nah, ini kan this.npm sama dengan npm karena namanya sama kan antara inisialisasi variabel dengan parameter yang udah dimasukin sama. Makanya menggunakan this di sini. Kemudian di sini saya nge-get nih nilainya, saya get. Udah saya masukin, kemudian saya get aja return npm misalkan. Kemudian saya punya method display message. Nah, display message saya gunakan untuk menampilkan perkenalkan nama saya. Nah, nama ini saya ngambil dari nama yang di sini. Nama get yang di sini, get nama yang ini nih. Nah, makanya di sini perkenalkan nama, get nama, saya tinggal panggil get nama, npm-nya adalah npm. Nah, prodi yang ini kan nggak ada di dalam ini ya, nggak ada prodi sama alamat ini tidak ada di dalam sini, nggak ada di dalam set get. Ya, tinggal saya manggilnya yang di sini berarti. Makanya yang di prodi yang ini display mahasiswa untuk yang string prodi sama alamat ini berdasarkan parameter masukan yang ada di sini. Tapi Pak, misalkan saya mau dikosongin ya silakan. Kalau ini dikosongin berarti kalian ngebuat set get lagi. Membuat set get. Kemudian ada yang namanya display di sini. Nah, display ini untuk menampilkan jumlah mahasiswa. Ada berapa sih jumlah mahasiswa? Nah, ini ntar keluarannya seperti ini. Kemudian UKM. Nah, ntar keluar nih. Si mahasiswa ini namanya siapa, dengan NPM-nya berapa, dia ikut UKM apa. Nah, ini saya nggak gunain set get, tapi saya gunakan parameter yang ada di sini. Nah, setelah saya nge-create ini, kelas mahasiswa, ya tinggal saya create objek. Nah, objeknya seperti ini, mahasiswa M, new mahasiswa. Nah, M display. Nah, ini artinya saya hanya memanggil M display aja. Berarti yang saya panggil yang ini aja berarti, kalau yang ini. Tapi kalau mau saya panggil yang lain juga silakan. Misalkan M titik misalkan display message. Nah, cuman kalau display message kan ada masukannya nih, ada prodi sama alamat. Nah, prodinya apa? Misalkan prodinya TRPL. Alamatnya misalkan Sungai Liat, misalkan. Sungai Liat. Nah, ini belum saya set nih mahasiswanya. Nah, ini saya set dulu. M.set
name. Dot set name. Set nama. Namanya siapa? Misalkan Ricky ya. Kemudian M. Saya get NPM-nya. Set NPM. NPM-nya berapa? Misalkan 1, 2, 3 misalkan. Nah, misalkan saya cuma manggil ini ya, nama nanti keluar nih. Display mahasiswanya nanti keluar. Jadi yang keluarnya seperti ini ntar. Yang saya panggil hanya display message mahasiswa misalkan ya. Perkenalkan nama saya Ricky, NPM-nya 1, 2, 3, prodi TRPR, alamat Sungaliat misalkan. Atau saya nge-create lagi nih, misalkan saya nge-create lagi nih mahasiswa kedua. Mahasiswa kedua nih. M2 lah misalkan ya, sama dengan new mahasiswa. Kemudian saya set nih M2-nya namanya siapa? Namanya misalkan Gea. Misalkan ya. Kemudian M2 saya set lagi nih NPM-nya. NPM misalkan 456 misalkan ya. Nah, setelah itu, mau saya panggil nih kan, misalkan metode apa nih? Jangan yang display mahasiswa misalkan, yang UKM misalkan ya. Nah, untuk yang objek yang kedua, waduh ke close, sorry. Saya ke close share screen-nya. Oke, sorry. Nah, misalkan yang ini, yang saya panggil hanya display UKM aja misalkan ya. Tinggal saya panggil aja. Display mahasiswa sama ini ya, sama UKM misalkan ya. Ya udah display mahasiswa berarti prodinya misalkan TRPL misalkan ya. Alamatnya misalkan Pangkal Pinang misalkan, PKP. Nah, kemudian saya tampilkan lagi metode yang kedua misalkan. UKM ya tadi ya, UKM. Nah, UKM berarti nama UKM-nya apa? Misalkan PJJ misalkan. Nah, nanti keluaran si Gea ini dia menampilkan display mahasiswa sama display UKM. Nah, sementara saya cuma nampilin display mahasiswa aja nih. Nanti keluarnya seperti itu. Nah, keluarnya seperti ini jadinya. Nah, yang saya keluarannya perkenalkan nama Ricky. Oh, sorry, objeknya salah. Objeknya harusnya M2 ini, bukan M1 ya. Makanya tadi keluarannya nama saya, sorry. Nah, M2 ya. Nah, keluarnya seperti ini. Perkenalkan nama saya Ricky, NPM, Prodi, Sungaliat, bla bla bla. Sementara kalau Gea itu ada 2 yang ditampilkan, yaitu display message sama display UKM. Perkenalkan nama saya Gea, NPM, bla bla bla, alamat bla bla bla. Kemudian nama Gea dengan NPM mengikuti UKM PJJ. Nah, itu di sini. Nah, silakan dicoba. Atau ini nggak usah ya, saya komen aja yang display ini saya komen ya. Nanti dipelajari. Nah, silakan dibuat. Silakan buka ininya, buka NetBeans-nya. Kemudian buat mahasiswa tes namanya, kemudian di set nama, set NPM, get nama, get NPM, kemudian display message, kemudian display UKM. Nah, silakan dibuat. Nah, ini saya di set dulu nih, di inisialisasi string nama, string NPM. Akses modifier-nya adalah private nih. Nah, silakan dicoba dulu. Atau saya copy aja ya biar cepet ya. Ini saya hilangin dulu nih. Saya hapusin dulu. Saya copy ke chat ya. Nah, silakan dicoba. Nah, ini saya copy, saya taruh di chat ya. Chat, mana chat? Mana chat ya? Kok belum muncul ya? Chat, nah, oke. Nah, ini kelas si mahasiswa. Kok belum muncul ya? Belum muncul, sebentar. Saya stop dulu mungkin ya. Oke. Nah, ini silakan dibuat. Nah, ini kelas mahasiswa. Kemudian kalau sudah silakan buat objeknya. Buat objeknya kayak tadi. Saya punya mahasiswa tes, saya create objeknya. Ada 2 objek nih. Objek pertama, objek kedua. Silakan dibuat.
Silakan dibuat. Sudah? Sudah belum? Sudah? Belum. Sudah? Sudah ya? Oke, saya kasih tugas kalau sudah. Jadi tugasnya pertama adalah buatlah sebuah laporan sih, buat laporan tentang setgate. Apa sih kegunaan setgate, terus contoh penggunaannya seperti apa. Nah, laporannya seperti itu. Kemudian buatlah case study, satu aja case study atau minimal satu case study yang menggunakan setgate. Nah, kalau sudah nanti laporannya dikumpul di Drive. Nanti saya buat linknya. Dikumpul kalau paling lambat besok lah, paling lambat besok ya. Paling lambat besok pagi paling lambat. Jadi tugasnya pertama buatlah tentang setgate itu apa sih teori tentang setgate gitu ya. Tentang kenapa sih perlu setgate. Kemudian buatlah case study satu aja, minimal satu ya. Kalau semakin banyak semakin bagus. Minimal satu buah case study yang menggunakan setgate. Nah, kalau bisa minimal metode yang displaynya itu ada 4, minimal 4 atau 5 lah. Minimal metodenya ada 5. Case study-nya minimal ada 1. Semakin banyak semakin bagus nilainya. Ada yang tanyakan? Linknya ntar saya buat. Nanti tugasnya dikumpul di link tersebut. Paling lambat besok tugasnya dikumpul. Ada yang tanyakan nggak? Jadi buat laporan tentang setgate itu apa sih? Manfaatnya apa? Guna setgate itu apa? Sama satu lagi, selain setgate, akses modifier satu lagi, akses modifier. Jadi akses modifier itu apa aja? Terus guna akses modifier itu untuk apa gitu? Jadi akses modifier itu ada kayak gini ya, ada public, kemudian ada private, ada protected. Nah, itu dibuat itu. Apa sih beda private sama public? Apa sih beda private dengan public? Dengan protected misalkan dan sebagainya. Kemudian buat case study minimal 1 buah tentang setgate. Dan minimal metodenya, displaynya minimal ada 5 minimal. Dikumpulkan besok paling lambat. Ada yang tanyakan nggak mengenai tugas? Kalau mau menggunakan lab silakan, tapi paling sore paling karena ada pelatihan ya di lab bahasa. Jadi kalau kalian mau menggunakan lab bahasa paling sore. Paling habis asar lah mungkin ya kalau mau menggunakan lab. Ada yang tanyakan nggak masalah tugas? Nggak ada ya, aman ya? Kalau nggak ada saya izin Pak. Ya silakan Umayu. Kenapa Umayu? Untuk kelasnya itu cuma 1 aja Pak ya? Minimal 1. Kalau misalkan banyak juga nggak masalah. Case study-nya cuma 1. Kalau misalkan Umayu misalkan ada banyak ya nggak masalah. Ada mahasiswa, ada dosen misalkan. Ya nggak masalah juga. Oke Pak. Intinya semakin komplit semakin bagus nilainya. Gitu. Gimana, ada yang tanyakan lagi sebelum saya tutup?
Nggak ada lagi ya? Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Oke lah kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Silakan dikerjakan di rumah atau kalau mau menggunakan lab ya silakan. Tapi kalau menggunakan lab sore paling. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri sampai di sini. Nah, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.